Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih ketemu dengan aku. Perkenalkan, nama aku Dinda Rosa Putri dengan NIM 12300210108. Nah, kali ini aku masih membahas mengenai materi pengaturan dari suhu tubuh. Kalau di part 1 kemarin, aku kan sudah menjelaskan mengenai pengertian dari suhu tubuh. Kemudian di part 2, aku sudah menjelaskan mengenai kaidah fisik serta kaidah metabolisme. Kemudian beberapa penyakit di part 2 kemarin. Nah, sekarang di part 3 kali ini aku akan menjelaskan mengenai studi kasus pengaturan suhu tubuh menggunakan termometer. Nah, langsung saja, yuk mari kita simak videonya. Studi kasus pengaturan suhu tubuh menggunakan termometer dengan ketentuan yang pertama, bangun tengah malam pukul 04.40 dengan suhu 35,1 derajat Celcius. Yang kedua, berangkat tidur pukul 23.15 dengan suhu 35,7 derajat Celcius. Yang ketiga, mandi pagi pada pukul 06.10 dengan suhu 35,2 derajat Celcius. Yang keempat, ada olahraga pada pukul 06.40 dengan suhu 36,1 derajat Celcius. Lalu yang kelima, ada kuliah siang pada pukul 13.00 dengan suhu 36,8 derajat Celcius. Lalu yang keenam, ada mandi malam atau air hangat pada pukul 19.50 dengan suhu 35,7 derajat Celcius. Dengan suhu tubuh endoterm, suhu tubuh endoterm selalu ada pada suhu sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Dilakukan pengukuran suhu menggunakan termometer yang sama di tempat yang sama, namun dengan waktu yang berbeda-beda. Suhu yang dihasilkan ini bisa menjadi yang berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya sepanjang hari tubuh kita juga mengatur suhu. Sesaat sebelum tidur di pagi hari adalah suhu terendah pada tubuh kita. Tubuh kita mengatur suhu dengan cara menyerap, memproduksi, dan melepaskan panas. Di tubuh ada dua zona pengaturan suhu tubuh, yaitu 1. Inti, 2. Luar. Nah, di bagian inti ada organ-organ penting yang diatur oleh otak. Sementara di bagian luar ada kulit, jaringan, dan otot yang lebih dipengaruhi oleh faktor di luar tubuh. Zona inti juga bisa menyimpan dan melepaskan panas lewat zona luar. Nah, kalau suhu di zona inti ini terlalu panas, maka pembuluh darah di kulit ini akan jadi melebar dan panas dilepaskan lewat dinding. Kemudian, kulit memproduksi keringat yang menguap dan menurunkan suhu tubuh. Kemudian, semakin siang, suhu akan terus meningkat. Karena inilah yang memberikan kita alergi. Ketika melakukan olahraga berat, maka suhu tubuh akan meningkat beberapa derajat. Oleh karena itu, saat melakukan olahraga, tubuh memiliki regulasi sendiri untuk mempertahankan kondisinya tetap normal. Hipotalamus akan mengeluarkan hormon guna untuk mengatur suhu. Nah, tubuh ketika suhu tubuh tidak normal, hormon tersebut akan mengatur. Hormon tersebut ini akan mengatur seberapa banyak keringat yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan panas di dalam tubuh. Ketika kita sedang melakukan olahraga, tidak hanya berguna pada seberapa banyak otot melakukan pembakaran dan menghasilkan panas,
namun juga tergantung seberapa cepat tubuh dapat mendinginkan diri pada daerah atau lingkungan yang bersuhu rendah. Panas yang dihasilkan oleh otot dapat dihilangkan secara cepat. Nah, sedangkan pada daerah yang bersuhu tinggi atau panas, tubuh akan mengalami kesulitan untuk menghilangkan panas. Nah, bahkan suhu tubuh mungkin akan semakin meningkat di saat menuju sore hari. Tubuh akan menurunkan suhunya kembali karena mempersiapkan tubuh untuk kita pada saat istirahat tidur di malam hari. Saat tubuh tidur, tubuh kita juga ada di suhu rendah. Ada fase tidur yang namanya REM, di mana otak kita harus beristirahat dari tugasnya untuk mengatur suhu tubuh, karena kita di kamar ini membutuhkan suhu tubuh sesuai atau alas tidur dan pakaian yang membantu penyerapan panas. Saat terbangun karena kepanasan bisa terjadi bukan karena suhu ruangannya, tetapi bisa terjadi karena spray dan ruangannya yang tidak bisa menyerap keringat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, exercise, olahraga jalan pagi dan naik tangga. Jadi, semakin berat exercise yang dilakukan, maka suhu tubuh juga akan meningkat 15 kali dari semula. Kondisi metabolisme basal rate yang mempengaruhi peningkatan tersebut. Lalu yang kedua, ada hormon. Hormon tiraksin ini sebagai pengatur utama basal metabolisme. Hormon testosteron, insulin, dan hormon pertumbuhan yang dapat meningkatkan metabolisme sebesar 5-15%. Lalu yang ketiga ada sistem saraf. Apabila mengalami stres, maka bagian simpatik saraf otot otonom akan terstimulasi untuk menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Kedua hormon tersebut meningkatkan metabolisme rate, sehingga akan menyebabkan suhu ini menjadi meningkat. Yang keempat ada asupan makan. Dapat meningkatkan 10 hingga 20% metabolisme, terutama intake tinggi protein. Kalau suka makan banyak ini biasanya ini setelah makan tubuh kita akan merasa menjadi panas. Kemudian yang kelima, olahraga. Aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dan metabolisme lemak serta karbohidrat. Jika suplai darah ini meningkat, maka metabolisme ini juga akan meningkat. Lalu yang keenam ada lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi mekanisme kontrol suhu orang yang berbeda di lingkungan sekitar. Apabila berada di lingkungan panas, suhu akan menjadi meningkat. Apabila berada di lingkungan dingin, suhu ini akan menjadi turun. Perubahan suhu tubuh itu dideteksi oleh dua jenis. Apa saja itu? Yang pertama itu di kulit. Lalu yang kedua ini di hipotalamus. Termoreseptor sentral akan memberi umpan balik. Yang penting dalam mempertahankan suhu inti tubuh ketika termoreseptor perifer ini memberi informasi. Regulasi suhu tubuh manusia ini dipengaruhi oleh sebuah sistem yang kompleks yang terkonsentrasi di wilayah otak, tepatnya pada hipotalamus. Lalu hipotalamus ini mengandung sekelompok sel saraf yang berfungsi sebagai termostat. Reseptor-reseptor panas memberi sinyal pada termostat hipotalamus. Ketika suhu meningkat dan pada suhu dingin, reseptor-reseptor ini akan memberikan sinyal pada suhu tubuh normal.
Termoreseptor akan menghambat mekanisme kehilangan panas dan mengaktifasi penghematan panas. Dengan menyuntikkan pembuluh darah dan merangsang mekanisme penghasil panas, respon terhadap suhu tubuh yang meningkat, termostat akan mematikan mekanisme termoresensi panas dan dorong pendinginan tubuh melalui vasolidasi berkeringat atau terengah-engah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Thanks for watching. Dadah.